Selamat datang di Bisikan Jiwa, tempat di mana setiap kata mengalir bagaikan aliran sungai yang membawa ketenangan di setiap lekukannya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang cara menghadapi orang toksik. Sebuah topik yang mungkin sudah sering kita dengar, namun jarang kita telusuri lebih dalam. Pernahkah kamu berada di tengah percakapan di mana seseorang tampak menguras energimu, meredupkan cahayamu, bahkan memadamkan semangatmu tanpa kamu sadari? Mereka hadir di antara kita, kadang dalam bentuk yang lembut, kadang dengan kerasnya seperti badai yang berusaha menggoyahkan kehidupanmu. Di video ini, kita akan mengeksplorasi dengan lebih mendalam 10 cara untuk menghadapi mereka. Namun lebih dari itu, kita akan menemukan kekuatan di dalam diri kita yang bisa melindungi jiwa ini dari setiap racun yang berusaha masuk. Jadi, pejamkan matamu sejenak, tenangkan pikiranmu, dan biarkan setiap bisikan ini menuntunmu ke dalam dunia yang lebih damai. Pertama, mengenali orang toksik, cermin yang memantulkan bayangan gelap. Sebelum kita bisa menghadapi racun, kita harus tahu dari mana asalnya. Tidak semua orang toksik menunjukkan tanda yang jelas. Mereka mungkin hadir dalam bentuk teman yang tampaknya peduli, namun di balik setiap kata, mereka menyembunyikan sindiran halus yang membuatmu meragukan dirimu sendiri. Kadang, mereka hadir dalam keluarga yang seharusnya memberikan dukungan, tetapi justru meletakkan beban yang berat di pundakmu. Mereka adalah seniman manipulasi, ahli dalam menyusun kalimat yang terdengar indah namun beracun di dalamnya. Mereka bukan badai yang datang dengan gemuruh, melainkan angin sepoi-sepoi yang perlahan-lahan mematikan nyala apimu. Cara pertama dalam menghadapi mereka adalah dengan menyadari keberadaan mereka. Rasakan energinya. Jika kamu merasa kelelahan setiap kali berada di sekitar mereka, jika setiap pertemuan meninggalkan jejak kegelisahan di hatimu, mungkin saatnya untuk bertanya, apakah mereka benar-benar memberikan cahaya atau hanya bayangan? Mengenali orang toksik adalah langkah pertama menuju kebebasan emosional. Kedua, membangun batasan, sebuah benteng untuk jiwa. Batasan adalah tembok pelindung yang tidak bisa ditembus, bukan oleh kata-kata, bukan pula oleh perasaan bersalah yang mereka coba tanamkan. Orang toksik sering kali berusaha meruntuhkan batasan ini, masuk dengan alasan cinta atau perhatian. Tetapi sebenarnya mereka membawa belenggu yang lebih berat. Dalam menghadapi mereka, kamu perlu membangun batasan yang kokoh. Batasan ini adalah pernyataan yang jelas bahwa kamu berhak menentukan apa yang layak untukmu dan apa yang tidak. Ibarat istana, dirimu adalah raja atau ratu yang memimpin kehidupan. Tidak semua orang boleh masuk ke dalam bentengmu. Hanya mereka yang menghormati batasan yang diizinkan melintasi gerbang. Jangan takut menetapkan batas, bahkan jika itu berarti harus menjauh dari mereka yang kamu cintai. Batasan bukanlah tanda kelemahan, melainkan wujud cinta terhadap dirimu sendiri.
ketiga, menghadapi mereka dengan ketenangan. Orang toksik adalah badai yang mencoba menggoyahkan ketenanganmu. Mereka akan melontarkan kata-kata yang penuh amarah, mengaduk-aduk perasaanmu, membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Tapi kamu adalah samudera luas yang tidak bisa diaduk hanya oleh riak-riak kecil di permukaan. Setiap kali mereka berusaha memprovokasi, berdiam dirilah. Tarik nafas dalam-dalam, seperti sedang menyelam ke kedalaman batinmu, dan biarkan kata-kata mereka lewat begitu saja. Sebab badai mereka tidak akan bertahan lama jika tidak ada reaksi darimu. Ketenanganmu adalah senjata terkuatmu. Jangan pernah beri mereka apa yang mereka inginkan, yaitu reaksi. Ingat, bukan angin yang bisa menggoyahkan gunung yang kokoh. Biarlah ketenanganmu menjadi kekuatan yang tidak bisa dipecahkan. Yang keempat, membangun kekuatan diri. Cinta diri adalah perisai terbaik. Orang toksik akan selalu mencoba merusak fondasi kepercayaan dirimu. Mereka mungkin menyindir kelemahanmu, membuatmu merasa tidak cukup baik, atau bahkan membuatmu berpikir bahwa kamu tidak layak mendapatkan kebahagiaan. Tapi ingatlah, kekuatan sejati tidak datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari dalam dirimu sendiri. Setiap hari, latihlah cinta pada diri sendiri. Ucapkan kalimat afirmasi positif yang menguatkan. Aku berharga, aku layak dicintai, aku layak untuk hidup dalam kedamaian. Semakin kamu memperkuat keyakinan ini, semakin sulit bagi orang toksik untuk merusakmu. Mereka mungkin mencoba menanamkan keraguan, tetapi pondasi dirimu yang kokoh tidak akan mudah runtuh. Cinta pada diri sendiri adalah perisai terbaik dari segala bentuk racun yang berusaha menyelinap masuk. Kelima, menjaga jarak emosional. Tetaplah berdiri di atas badai. Kadang-kadang, menghadapi orang toksik tidak berarti kamu harus selalu pergi menjauh secara fisik. Memang, tidak selalu mungkin untuk meninggalkan mereka, terutama jika mereka adalah orang yang penting dalam hidupmu. Namun, kamu bisa menjaga jarak secara emosional. Jangan biarkan dirimu terbawa arus emosi mereka. Jika mereka mencoba memancingmu dengan kata-kata yang menyakitkan, balaslah dengan ketenangan. Jangan biarkan racun mereka menyentuh inti hatimu. Bayangkan dirimu sebagai pohon besar yang berdiri kokoh di tengah angin ribut. Meskipun angin berhembus kencang, akarmu tetap kuat mencengkeram tanah. Jangan biarkan kata-kata mereka meresap ke dalam dirimu. Mereka hanya bisa mempengaruhi sejauh kamu membiarkan mereka melakukannya. Keenam, mencari perlindungan dalam cinta dan dukungan orang-orang baik. Di sekeliling kita selalu ada dua jenis energi yang mengalir, energi yang membangun dan energi yang menghancurkan. Orang toksik membawa energi yang menghancurkan, namun di sisi lain ada orang-orang yang membawa cahaya dalam hidup kita. Orang-orang ini adalah tempatmu berlindung ketika badai datang. Mereka adalah sinar matahari yang menghangatkan hari-harimu, bahkan di saat dunia terasa dingin dan penuh dengan bayang-bayang. Temukan mereka, rangkul mereka. Mereka mungkin teman dekat, anggota keluarga yang penuh kasih, atau bahkan seseorang yang kamu temui hanya sesekali, tetapi selalu memberikan dukungan tanpa syarat.
Bersandar pada mereka. Biarkan cinta mereka menjadi benteng yang melindungimu dari racun-racun orang toksik. Jangan pernah ragu untuk meminta dukungan ketika kamu membutuhkannya. Di dalam cinta sejati ada kekuatan yang tak terhingga. Ketujuh, tidak terjebak dalam perangkap manipulasi. Orang toksik adalah ahli manipulasi. Mereka akan memutarbalikkan kenyataan, membuatmu merasa bersalah atas kesalahan yang bahkan bukan milikmu. Mereka akan memainkan peran sebagai korban, membuat seolah-olah kamulah yang bersalah dalam setiap situasi. Jangan terjebak dalam jaring manipulasi ini. Jika kamu sedang dimanipulasi, berhenti sejenak, tarik nafas, dan lihatlah situasi itu dari sudut pandang yang lebih luas. Ingat, tanggung jawab atas kebahagiaan atau ketidakbahagiaan mereka bukanlah milikmu. Kamu bukanlah alat untuk menyelesaikan masalah mereka, apalagi menanggung beban emosi yang mereka ciptakan sendiri. Bebaskan dirimu dari perangkap ini dan lihat bagaimana mereka kehilangan cengkraman mereka ketika kamu berhenti merespon permainan mereka. Kedelapan, memilih untuk berpikir jernih dan tidak bereaksi berlebihan. Seringkali orang toksik membuat kita bereaksi secara impulsif. Mereka menciptakan drama, menyulut kemarahan, dan menggoda kita untuk terlibat dalam konflik yang tidak perlu. Tapi di sini letak kekuatanmu. Kamu memiliki kendali penuh atas reaksimu. Ketika mereka mencoba menarikmu ke dalam pusaran masalah, tarik nafas dalam, hitung dalam hati, dan pilih untuk tidak bereaksi secara berlebihan. Jangan biarkan mereka merusak hari-harimu hanya karena mereka ingin melibatkanmu dalam drama mereka. Pikiran yang jernih adalah kunci untuk menjaga kedamaian batinmu. Dengan memilih untuk tidak bereaksi, kamu telah memenangkan pertempuran bahkan sebelum itu dimulai. Kesembilan, bersabar dan percaya bahwa semua akan berlalu. Menghadapi orang toksik membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Mereka mungkin tidak berubah dalam semalam, dan mungkin butuh waktu yang lama sebelum kamu benar-benar terbebas dari pengaruh mereka. Namun, jangan putus asa. Bersabarlah. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk melindungi dirimu adalah langkah menuju kebebasan. Percayalah bahwa pada akhirnya badai mereka akan berlalu dan kamu akan menemukan kedamaian di ujung perjalanan ini. Waktu adalah sekutumu dalam proses ini. Seperti segala hal dalam hidup, orang toksik pun tidak akan bertahan selamanya. Mereka akan pergi, atau setidaknya kehilangan kekuatan mereka atas dirimu seiring dengan waktu. Sementara itu, yang perlu kamu lakukan adalah terus berfokus pada diri sendiri, menjaga ketenangan, dan memperkuat benteng-benteng pertahanan emosionalmu. Orang-orang toksik datang dan pergi, tapi kedamaian yang kamu ciptakan dalam dirimu akan bertahan lebih lama. Seperti pohon yang akarnya kuat menancap ke dalam tanah meski diterpa angin ribut. Percayalah bahwa semua ini akan berlalu dan kamu akan keluar dari badai ini dengan lebih kuat dari sebelumnya. Yang ke-10, membiarkan mereka pergi, melepas dengan ikhlas. Mungkin ini adalah langkah yang paling sulit, namun terkadang yang paling dibutuhkan, yaitu
membiarkan mereka pergi. Ada saatnya ketika kita harus menerima bahwa tidak semua hubungan layak untuk diperjuangkan. Beberapa orang datang ke dalam hidup kita hanya untuk mengajarkan pelajaran, bukan untuk tinggal selamanya. Jika setelah semua usahamu mereka akan bertahan dengan perilaku toksiknya, mungkin sudah waktunya untuk melepaskan mereka. Jangan merasa bersalah untuk melangkah menjauh. Melepaskan bukan berarti kamu menyerah. Itu adalah tanda bahwa kamu menghargai dirimu sendiri lebih dari drama dan rasa sakit yang mereka tawarkan. Dalam melepaskan, ada kebebasan yang sejati. Biarkan mereka berjalan di jalan mereka, dan kamu berjalan di jalanmu. Kehidupan ini terlalu berharga untuk dihabiskan dalam lingkaran racun. Berjalanlah dengan penuh keyakinan, dengan kepala tegak, dan dengan hati yang lebih ringan setelah melepaskan beban yang tidak lagi berguna. Dan begitulah 10 cara untuk menghadapi orang toksik dalam hidup kita. Ingatlah bahwa dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam karakter manusia. Namun pada akhirnya, kamulah yang memiliki kendali penuh atas siapa yang boleh masuk ke dalam kehidupanmu dan siapa yang harus dijauhkan. Menjadi kuat tidak berarti harus selalu melawan dengan keras, namun kadang berarti memilih untuk tetap tenang di tengah badai, membangun benteng perlindungan batin, dan menjaga jarak dari mereka yang hanya membawa racun ke dalam hidupmu. Terima kasih telah menyimak hingga akhir video ini. Semoga setiap kata yang diucapkan mampu menjadi bisikan lembut yang menguatkan hatimu dalam menghadapi segala tantangan. Jangan lupa untuk tetap bersama di bisikan jiwa, tempat di mana setiap kata menuntunmu menuju kedamaian dan kekuatan. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan topik yang lebih mendalam dan membawa ketenangan dalam jiwa. Ingatlah, di setiap badai yang kamu hadapi selalu ada pelangi yang menunggu di ujung perjalanan.